Selamat malam. Kita mulai dengan akhirnya jadi juga gitu maksud saya untuk kemudian kita bikin IG, IG live malam ini yang rencananya tadi udah nggak kepengen tapi ya ternyata bahasannya menarik dan untuk saya karena hampir semua yang bicara soal neuroscience itu membicarakan mengenai mengenai apa namanya eh, meditasi. Jadi menurut saya kok ya penting. Jadi kita tunggu dokter Yu. Aku udah undang ya dok. Silahkan masuk. Ciela. Kayak tamu. Hai. Gimana ya? Aduh, keras banget ya ternyata ya. Ya udahlah. Iya. Banter-banter ya. Ya, ya, apa. Kita bahas meditasi akhirnya yang tadinya pikir masuk Oke. minggu depan tapi aku pikir sekarang this is okay gitu ya. Untuk kita bahas. Ternyata dari semua buku tentang neuroscience yang either itu Daniel Goleman, Sam Harris, lalu kemudian juga sebenarnya sedikit Harari, tapi Harari kan di bab terakhir dari 21 century, Lesson for 21 century. Lalu juga yang paling detail ternyata, bukan detail banget, tapi ya detail si Damasio ternyata. Damasio begitu detail bicara tentang meditasi dan bahkan dia ngasih tahu gitu ya fokus kemana dan di mana gitu. Nah ada dua hal yang menjadi penting untuk tulisan Damasio adalah pada awalnya Goleman juga bilang gitu pada awalnya bahwa meditasi digunakan oleh banyak kelompok religius tertentu untuk kemudian memperdalam konten religiositasnya dan itu diperkuat oleh bahasannya Descartes ya kan René Descartes dan Spinoza, Benedict de Spinoza itu yang Spinoza. Spinoza Ya, ya kan filsuf Belanda itu yang mengatakan bahwa memang secara ini non material itu memang terjadi gitu dan material dan non material dualisme filosofis banget gitu kan jadi dualisme itu dia diungkapkan dan kesalahannya seperti apa si Damasio menjelaskan gitu dan tapi yang lebih menyenangkan yang untuk saya lebih menarik justru sebenarnya penjelasan Damasio apa sih yang dinamakan sebagai meditasi itu kayak apa sebenarnya harus dilepaskankah dari situasi yang dualisme yang dibuat sama René Descartes dan Benedict de Spinoza ini atau apa namanya karena kan banyak banget dok yang berperspektif luar biasa gitu dengan meditasi ini banyak yang bilang bisa trans lah tapi sebagian juga mengatakan bisa menyembuhkan penyakit anxiety banyak macam-macam deh gitu jelasin yang René Descartes dulu sedikit, lalu kemudian kita masuk ke itu dok, masuk ke meditasinya sendiri. Oke, kalau kita bicara mengenai René Descartes atau Spinoza, mereka ini kan filsuf ya itu. Dan kedua-duanya ini terpengaruh oleh esensialisme dari Plato. Sudah itu mutlak sudah. Bahwa manusia Plato. Ini ya penyakit itu dosanya Plato itu dosanya Plato ini bahwa yang namanya manusia itu ya bahwa manusia itu ada dua entitas dalam diri manusia itu adalah satu adalah badannya ini dan kedua adalah yang nggak jelas itu apa itu bahkan kalau Plato itu membayangkan kita ini pikiran kita itu seperti mengandalkan dua kuda, satu kuda berwarna hitam, satu kuda berwarna putih gitu. Dan kita itu harus mengendalikan supaya dua kuda ini bisa berjalan seiring dan sejalan. Itu Plato itu ya. Nah, ini dosanya Plato ini yang membuat biologi ini lama kembali ke pangkuan sains. Biologi ya. Kita ngomong biologi, bukan kedokteran. Kalau kedokteran lebih gawat lagi. Kedokteran tuh lebih banyak keyakinannya tapi nggak apa-apa keyakinan itu memang diperlukan banyak orang loh ya bukan semua orang banyak orang Anda dokter loh ya ingat aja loh ya dokter itu kan dokter modern bukan dokter keyakinan. Pak Yus join
Kamu tuh ya Itu ngageti ya. terus ya. Oh, itu Pak Yus join itu loh. Waduh itu. Oke, kita bahas ya yang dibahas René Descartes itu. Descartes itu kan mengatakan bahwa kita ini ada dua entitas dalam tubuh kita ini ya. Dan jiwa dan raga itu tidak dalam satu entitas. Nah, itu yang didebang oleh Antonio Kalau Damasio ini. Dimasio, ya. Antonio Damasio. Nah, kenapa kok Antonio Damasio, terus kemudian Daniel Goleman, sampai yang namanya Sam uh, Harris walaupun beda Joseph beda Ledoux ini. ya, Ya Sam kalau Ledoux Sam ya. Harris ya, Joseph Ledoux itu. Nah, Sam Harris itu agak berbeda karena Sam Harris itu masuk pada tahun-tahun 2010 2012 2000-an. pada saat 2000 belakangan ya 2012 pada saat yang namanya penelitian mengenai Eh, meditasi ini sudah banyak itu. ya, Udah ya banyak banyak. banget. Jadi Damasio ini mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ribuan jumlahnya itu. Hmm, hmm. Ya, flashback ya. Flashback Ya, kenapa kok kemudian tahun-tahun segitu itu terus kemudian muncul penelitian secara neuroscience, gairahnya luar biasa penelitian tentang meditasi ini. Yang pertama kita bahas meditasi dulu ya. Meditasi dalam hal ini itu sekarang kalau kita lihat meditasi itu banyak macamnya itu. ya, ya. Meditasi itu banyak macamnya. Jadi kalau misalkan kamu ngapain olahraga, sama, itu kira-kira sama itu. Kamu lagi apa? Meditasi. Itu adalah sama dengan orang, kamu lagi apa? Olahraga. Olahraganya opo? Ya banyak. Bisa voli, bisa bal-balan, bisa karambol gitu, Pak. Itu adalah Kasti, olahraga. Kasti pega, ya itu. Terus kemudian pengganti sepak bola bentengan. MU. Iya, itu ya. Itu Pengganti. adalah olahraga. Nah, yang namanya meditasi ini juga banyak. Nah, salah satunya adalah yang dibahas oleh neuroscientist bermanfaat untuk kebahagiaan, untuk ketenangan, itu yang namanya mindfulness Atau self meditation. awareness. Tidak semua ya self awareness meditation. Tidak semua yang namanya meditasi itu self awareness itu. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini kita bahas apa yang beneran, apa yang dilebih-lebihkan tentang meditasi ini ya. Apa Yang yang namanya apa hoax, juga apa juga yang namanya di apa ya namanya ditambah-tambahin lagi di host dibohongin loh. iya, iya itu apa namanya yang dibahas oleh Antonio Damasio dalam hal ini adalah adalah mindfulness meditation atau self awareness meditation gitu ya. Itu tidak semua meditasi itu banyak, satu yang self awareness atau apa namanya mindfulness meditation, satu. Ada lagi yang namanya transcendental meditation. Meditation. Gitu. Nah, Nah, itu apa tuh ini yang orang tuh diomong ya yang itu paling banyak orang pengen yang tahu. disampaikan oleh Spinoza atau siapa namanya si Descartes Sama itu karena Descartes ya. manusia itu mempunyai dua entitas, jiwa dan raga gitu ya. Nah, itu meditasi yang namanya apa namanya transcendental meditation. Transcendental meditation itu pada umumnya dia itu mengulangi mantra, mengurangi apa namanya suara atau mengurangi bunyi-bunyian gitu. Bunyi-bunyian tung 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 itu dengan maksud Mangkok. dengan ditutup tung itu terus kemudian diulang-ulang, mengulang mantra, mengulang doa itu ya. Mengulang doa supaya jiwanya itu terpisah dengan raganya, transenden. Jiwanya itu berulah dengan raganya dan dia mendapatkan sesuatu sensasi yang
yang berbeda dengan biasanya gitu. Tapi itu benar Yang enggak? Yang penting itu lo benar enggak? ya Transenden itu sesuatu yang mungkin terjadi atau enggak? transenden itu kan tidak mungkin terjadi sekarang. Kita bisa transenden kalau nanti sudah kamu jadi digital bisa transenden. Sekarang tidak bisa Nah, itu. itu maksud saya kan. Ketika transenden kan orang udah berubah sama sekali. Nggak bisa Transenden terjadi transenden. Nah, ketika transenden ini yang digemari banyak orang, termasuk The Beatles dulu itu. Itu menarik perhatian The Beatles pada saat mereka rekaman album ke-9-nya The Beatles itu. Gitu-gitu The Beatles itu masih percaya kalau ada yang namanya apa namanya? Ada transcendental itu percaya bahwa itu Beatles saya itu. saya juga percaya dok, tapi masalahnya teknologinya aku nggak ngelihat gitu atau sesuatu Ya, ya nggak metodenya nggak apa-apa. kelihatan gitu. Kamu percaya boleh, tapi kan nggak ada buktinya itu. Iya makanya tidak ada mekanisme yang kelihatan bahwa transcendental itu benar-benar bisa diperlakukan. Sekarang belum Ya, mungkin gitu. ya yang disebut transenden yang akan datang itu kan kalau kita sudah bisa berada di mana-mana. Misalkan kamu ini ya, ini ketika ngomong transenden dulu deh. Yang maksudnya transenden itu gimana itu? Transenden itu Eh, misalnya sekarang, misalnya kamu ini ya En ya. Kamu ini data yang ada di otakmu, ini ya. Kemudian ini otak kita itu kan isinya data dan pengolahan data, ya. betul. Ada data, terus ada iOS-nya, ada sistem operasinya, terus ada ribuan aplikasi yang tumpang tindih. Aplikasi itu ya. Nah, sekarang kalau semua data di otakmu dan semua pengolahan data di otakmu itu dipindahkan ke gadget gini nih, kan kamu nggak perlu tubuhmu itu. Kamu Iya, nggak perlu betul, tubuhmu itu ya. Karena yang betul. namanya perasaan, rasanya makan itu semualah data dan Memori, pengolahan data. Data, memori memori ya, dan data, pengolahan data, ya, data. pengolahan Oke. data. Jadi manusia nggak perlu makan kalau sudah kemudian eh, otaknya itu diupload ke flash disk atau Gadget. gadget gitu. Nggak perlu makan, hanya perlu 3 watt untuk 3 bulan gitu ya. Nggak perlu itu. Nah, itu kan kalau ditaruh di gadget. Kalau misalkan datamu tadi itu ditaruh di cloud, kamu ada di mana? Di mana-mana. Nah, itu yang namanya transenden itu. Kamu bisa Nah, transenden kalau gitu. Ya, itu bisa iya oleh transenden. Itu memungkinkan dengan teknologi di depan. ya Tapi sekarang ini tidak belum. demikian. Karena Ya. yang namanya datamu itu tergantung di otakmu. Otakmu bekerja itu menghasilkan dirimu. Itu ya. Oleh Itu yang karenanya gitu ya. Oleh karenanya ya. konten meditasi saat ini ya nggak mungkin lah kita katakan sebagai transendental kan. Nah, aku Memastikan kan itu ya. menyebutkan bentuk-bentuk. Gini loh, aku ini ngomong Iya tentang iya 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 iya. Iya. bentuk-bentuk meditasi itu. Bentuk-bentuk Sebenarnya meditasi itu. Loh, kamu tak kandani. Kamu iya. jangan ngomong bahwa yang meditasimu itu membuat kamu transenden. Bukan. Ini namanya transcendental meditation. Transenden. Jadi orang itu pada saat meditasi dia trans gitu aja. Trans itu ya kayak orang Hmm. kesurupan itu. Ya kan Dia artinya merasa DTT kan. ada merasa entitas lain yang masuk dalam dirinya. Itu namanya, itu ya. Itu orang Oke. kuda lumping itu sebetulnya adalah trans tapi bukan disorder itu. Kalau Trans bukan kesurupan disorder. itu bukan Oh itu disorder. itu dihipnotis gitu ya, sama aja kan? Disengaja dia Disengaja. nggak usah dihipnotis. Dia itu membuat dirinya trans, udah lumping itu, atau orang main misalkan debus itu, dia membuat dirinya itu trans supaya lebih pede itu. Oke. Ya, Oke. beda dengan DTD. Kalau DTD itu adalah trans disorder itu ya. Memang Disosiatif trans disorder. jelas dosen. Itu Memang otaknya. kesurupan itu. Nah, yang Otaknya namanya bermasalah. disorder bukan bermasalah. Ya, yang namanya Oke, oke, disorder itu disorder. ya bermasalah Iya, iya, itu iya, ya. iya.
Disorder itu yang namanya disorder bermasalah. Nah, yang namanya apa tadi itu transcendent meditation itu, transcendent meditation itu dia membuat dirinya trans itu. Trans itu. Jadi dia merasa ada sesuatu yang memasuki dirinya. Mbuh apa itu ya? Padahal ya enggak ada itu. Ya. Iya. Nah, itu jadi ada yang namanya transcendent meditation. Ada lagi dynamic meditation. Nah, itu apa tuh? Dynamic meditation itu pada dasarnya dia pengen mengubah cara pola pikirnya aja. Mau melakukan meditasinya itu dengan bergerak-gerak, gini. Banyak kayak itu. Yang bayangannya Sufism di itu bergerak-gerak dia, lompat-lompat, godok-godok gini ya, kayak orang minum pil gedek gitu itu. Itu justru adalah meditasi ya, pil gedek. Iya bener itu. Nginex, buset deh. Iya, pil gedek itu. Itu adalah dynamic meditation. Nah, jadi boleh nginex tuh dikit-dikit. Yang paling banyak itu sebetulnya sekarang adalah religion meditation. Yang banyak justru ya? Paling banyak meditation. Orang mengulang mantra untuk mendekatkan kepada penunggu pohon cipluan itu sebetulnya adalah religion meditation. Meditation. Dan itu banyak. Orang berdoa bahkan nggak ngerti artinya berdoa. Merasa nyaman dengan doanya meskipun dia nggak tahu artinya itu. Ripat kemarin ya, berkeliling. Wajo saipet mampet kersane ngalah. Meskipun nggak ngerti artinya dia merasa nyaman itu. Ulang. Ya. Niat insun mata aji ku ripat posisi wajo saipet mampet kersane ngalah. Lah itu juga apa namanya? Itu juga yang namanya religion meditation. Nah, iya, satu suro ini gitu. Ya, itu meditation. Oke. Iya, namanya itu apa namanya? Misalkan niat insun mata ajiku kembang kantil kandil silora barang silal mulen silora ora kantil aku wae sing kantil. Nah, gitu itu kan juga yang namanya religion meditation itu. Iya, itu meditasi untuk ngemelet. Nah, itu ya saudara-saudara, asal tahu aja. Itu religion meditation ya itu. Itu orang membaca mantra terus membaca primbon meskipun nggak tahu artinya. Dia tuh merasa tenang. Waduh, ada yang menyusupi dalam dirinya untuk mendekatkan kepada junjungannya, lembut junjungannya itu. Itu juga meditasi gitu ya. Itu meditasi. Kayak seperti yang kita bahas lalu ya, berarti dia kepercayaan dan kemudian religiusitas itu bagian dari bagaimana mencari kebahagiaan dalam pola-polanya. Oke. Kalau sekarang yang lebih ke pola sekarang yang digunakan oleh para neuroscientist, Dok. Iya, makanya meditasi. Itu nah sekarang yang dibahas oleh Antonio Damasio dalam hal ini adalah yang self-awareness meditation. Ya, self-awareness meditation. Tapi ya memang akhirnya siapa sih yang pernah pertama kali mengenalkan self-awareness meditation? Bukan dan tidak lain adalah Siddhartha Gautama itu. Siddhartha Gautama itu. Tapi sebetulnya meditasi, entah itu transcendent meditasi, dynamic meditasi, itu religion meditasi, itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada, sekitar 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi sudah dilakukan ya. Tapi yang namanya udah ribuan, tapi yang self awareness meditation itu adalah ya itu Siddhartha Gautama yang diajarkan pengikut-pengikutnya. Jadi ajaran Dalai Lama. Gitu. Nah, Dalai Lama itu yang kemudian memicu neuroscientist tahun 90 meneliti yang namanya meditasi ini. Ya. Itu yang namanya meditasi. Nah, Dalai Lama itu mengundang 4 neuroscientist termasuk di dalamnya Richard Davidson. Kapan itu? Tahun 93.
Oke. Kan 92 dan 93. Mereka diundang itu. Bahkan mereka mereka ngomong kepada neuroscientist itu. Kamu kan meneliti apa namanya? Bagaimana otak itu mengalami kecemasan, ansietas dan lain-lain dan kamu mencoba untuk menghilangkan itu. Stres, Kenapa? depresi, anxiety. Kenapa kamu meneliti hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu ya itu. Nah, sejak saat itu penelitian meditasi dari secara neuroscience, itu langsung banyak itu. Booming. Banyak itu. Booming sampai tahun 2018 itu lebih dari 8.000 penelitian. Banyak banget. Yang sudah disubmit di jurnal-jurnal neuroscience itu. Bukan Harley Davidson itu ngawur apa itu Mbak Gergot itu. Ya itu. Itu Richard Davidson, itu neuroscientist seangkatan dengan Joseph Ledoux dan Antonio Damasio. Itu top itu ngapain ikut-ikut itu? Harari apa diundang juga Mas? Kan dia mempopulerkan meditation. Harari itu kan bukan neuroscientist top dia bukan neuroscientist, dia nggak ngerti. Tapi baru baca dia itu. Itu. Nah, ya ini pembaca Harari aja gaya, baru baca Harari juga gaya. Kamu lo top. Belum baca pula yang 21 Century, percaya Bang. Lah iya orang dia. Oke, ya kita balik yang namanya itu tadi. Sehingga terjadi misalkan apa sih yang diajarkan oleh Buddha dalam hal ini Siddhartha Gautama kepada murid-muridnya. Dia sering itu menggambarkan ceritanya itu yang paling populer itu seekor kura-kura gitu ya. Kura-kura yang kedatangan seekor rubah gitu ya. Ada kura-kura, ada rubah datang. Si rubahnya bilang, wah ada makanan nih. Waduh kura-kuranya, waduh ini ada masalah nih. Aku tak lari, tapi aku kan nggak bisa lari itu. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam cangkangnya itu. Masuk ke dalam cangkangnya. Itu yang dikatakan. Jadi dia melihat ke dalam. Jadi yang namanya yang diajar, yang meditasinya self awareness Siddhartha Gautama itu lebih kepada dia tidak melawan atau tidak lari, itu tidak mengosongkan pikiran itu. Justru memperhatikan semuanya itu. Semuanya diperhatikan itu. Semuanya diperhatikan. Itu yang namanya kenapa disebut self awareness, mindful meditation oleh Antonio Damasio, Ledoux ngomong, Antonio semua ngomong soal ini. Tapi ya yang namanya meditasi itu ya bukan hanya itu saja. Hanya yang diteliti bagaimana meditasi itu terus kemudian mempengaruhi kerja dasar otak itu. Ya, kerja dasar otak. Sebetulnya ini termasuk self regulation itu. Antara self regulation, antara juga self awareness gitu. Self awareness. Tadi aku baca self awareness, tapi kemudian mempengaruhi kita untuk kemudian self regulation dengan self regulation diri self regulation. Jadi misalkan orang panik tidak boleh dilawan paniknya itu adalah ajaran mindfulness meditation itu. Kalau ada panik itu untuk menghilangkan panik itu jangan dilawan itu. Jadi kalau panik datang tuh selamat datang panik, kamu apa kabar? Kira-kira gitu itu. Bahasanya embrace your anxiety gitu ya. Jadi sebenarnya kayak kemarin yang kita waktu bahas tentang emotional intelligence ya Dok. Jadi di self regulation itu kita misalnya berlatih gitu ya. Meditasi juga berlatih, tunggu 2-10 detik itu bagian dari kita soal self regulation. Lalu kemudian kemudian yang di social skills atau apa gitu satu lagi motivasi.
biarkan Mm-mm. lewat dulu semua semua Mm-mm. perasaan anxiety, perasaan Mm-mm. Iya. apa namanya Mm-mm. oksitosin turun, lewatin dulu gitu Mm-mm. sehingga dopaminnya Mm-mm. naik lagi Mm-mm. seperti Haris Mm-mm. bilang gitu kan. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, oke. Nah, Oke. itu yang namanya itu apa namanya? Ya kita apa namanya? Halo Mas Abu Marlo, apa kabar? Itu tadi Anggi juga keluar, Elok keluar semua ini jagoan-jagoannya. Kabeh metu Iya. kabeh. Yes, Nah, nanti akan ada ya itu. kejutan soal yang metu kabeh iki. Oke, terus. Nah, itu yang Oke. namanya self awareness. Nah, yang ya dan itu adalah self regulation. Hanya saja kan klaimnya itu kan klaimnya itu, boomingnya itu justru datang dari seorang yang belajar meditasi pada saat dia menempuh PhD biologi molekuler di Jepang. Orang Amerika namanya John Kabat namanya John. ya. Oh, tadi John kamu sebut Kabat. John Robert. Nah, Oke, John oke. Kabat itu ya. John Kabat itu yang menulis dan dia mengklaim bahwa yang namanya meditasi itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya. Penyakit apapun itu, baik itu apa namanya anxiety, keresahan, depresi, bahkan Stres. semua penyakit itu bisa sembuh dengan yang namanya meditation. Bener Nah, nggak tuh? ini yang dilebih-lebihkan itu. Oke. Bahkan pada tahun 2016 Mm-mm. si Davidson tadi Si itu, David. Richard Davidson itu, Mm. dia itu bilang dari sekitar dari sekitar 8.000 penelitian yang memberikan manfaat kepada kesehatan itu cuma 48 gitu. 8.000 cuma 48. Dari 8.000 cuma 48, kurang dari 0,5% itu. Artinya, Ya, artinya bahwa artinya meditasi ya bukan itu, bukan hanya Artinya itu ya. meditasi itu tidak ada urusannya dengan kesehatan. Jadi orang sakit terus kemudian apa namanya meditasi sakitnya sembuh gitu ya enggak ada itu. Termasuk termasuk yang anxiety berat atau kemudian stres Iyalah. berat. Iya, stres berat ya nggak bisa. Kamu sakit gigi, kalau sakit gigi ringan aja kamu selemorno. Kamu jalan-jalan di mall ya hilang. Tapi kalau sakit gigi parah, kamu ke mall malah makin pengen marah-marah aja dengan orang itu. Ya, itu temen gue begitu tuh. Ya, Yang tadi aku cerita. ya iya, kalau Temen kamu gue sakit emosi tuh gigi dia. ringan gitu ya, terus kamu jalan-jalan ke mall, ya mungkin bisa dibelokin itu. Tapi kalau sakit gigi berat dong, dengar ada orang teriak-teriak aja kamu pengen lempar HP itu. Makin ada orang teriak, makin marah itu ya. Jadi meskipun itu Anxiety, kecemasan, kecemasan. panik, stres, depresi, bisa nggak dengan meditasi? Bisa kalau ringan itu. Hmm. Bisa kalau Tapi ringan. tapi ini bukan pengalaman. Aku juga sering meditasi dok, gitu ya. Dalam hal ini Ya, diajarin nama Tante Anggi tuh yang ada di situ. Jadi terus, dia, nah ada persoalan yang kalau di dalam konten meditasi ini kan sebenarnya fokus pada sesuatu yang diajarin Daniel Goleman itu. Fokus pada sesuatunya tuh fokus kemana gitu sebaiknya ya. Artinya ketika kita mau belajar melihat ke dalam, gitu kan, self awareness, apa yang harus kita perhatikan dok gitu, itu satu. Nah yang kedua yang sering kita alami sebenarnya kalau kita sadari gitu adalah otak emosi kita itu kan sering membajak otak rasional gitu kan. Nah dalam saat meditasi itu sering kali orang merasa apa namanya pikiran yang mengembara kata si Daniel Goleman gitu kan, ya, 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 sehingga itu sebenarnya kan sedang membajak otak ini aja, jadi dia kemana-mana gitu pikirannya gitu. Tapi kalau di Buddhism gitu ya yang diajarin ya makanya itu namanya monkey mind gitu ya. Monkey mind itu monkey mind, udahlah betul, monkey ya kan, mind, monkey betul, mind. You lihat monkey aja mind. nafas, you Ya, back to betul, your itu breath gitu, ya otak kayak monyet gitu-gitu. itu. Otak Otak monyet, monyet kan otak itu, bedes. Tapi memang iya, itu ya kan. yang memisahkan antara bedes dengan mamalia-mamalia lain dan binatang-binatang lain, karena kita bisa lebih fokus dengan perhatiannya karena kita punya kesadaran itu. Tapi kesadaran kita itu juga tidak 100%, bahkan sangat kecil kita melakukan semua itu dengan kesadaran kita. Pada dasarnya itu kita mendapatkan aksi dan kita bereaksi tanpa mikir itu.
Nah, Pada dasarnya gitu. itu ya. Pada dasarnya kita tuh setiap hari itu kesandung, jancuk. Itu nggak pakai mikir itu. Ya, Oke. ya. Iya. Kesandungnya jancuk, matamu picek, gitu ya itu. Itu nggak pakai mikir ngomong-ngomong gitu Iya. itu. Itu adalah Padahal kamu monkey sering banget mind. begitu ke aku. Ah, Itu monkey matamu mind. ngasu gitu ya. No. Itu Wau monkey mind. fatka a, shin ka udo masu, Satu. wasu Masuk. gitu. Itu otak bedes. Nah, otak bedes. Nah, tapi otak bedes ini bisa dilatih untuk lebih memahami setiap apa yang dilakukan. Itu yang dilakukan pada yang namanya self awareness Self-awareness meditation. atau Betul. mindfulness Meditation. meditation. Tapi kalau ini bahwa ini diklaim membuat tenang, ya benar itu. Pernah ini ya penelitian itu apa namanya pertapa-pertapa apa namanya biksu-biksu yang melakukan apa namanya mindfulness meditation ini bertahun-tahun itu. Mereka udah melakukan sejak usia belasan, pada saat Usia, oh usia no 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 no, 45 di bawah 10 tahun dia udah meditasi belasan udah itu berarti. sejak belasan mereka sudah melakukan. Rata-rata mereka memulai pada umur 11 tahun. Dan mereka itu rata-rata loh ya, ya ada yang 6 tahun, ada yang 17 tahun itu ya. Nah, itu terus kemudian mereka pada saat umur 45 tahun itu mereka dilakukan dengan MRI fungsional. Memang otaknya itu jadi lebih bugar, sebugar orang umur 33-35 itu. Tapi ya Tapi bukan kan itu berarti lama mereka kan, iya belajarnya Kak, lama. dan itu adalah orang-orang yang istilahnya advance itu, melakukan meditasi itu. Dan penelitian pula ini, meditasi ini yang bisa melakukan juga bakat-bakatan. Ada orang yang berbakat meditasi, ada Nah yang itu, enggak itu. nah itu, jadi bakat otaknya. Ketika tahun Bakat 90 otaknya. yang itu di bukunya Damasio juga ditulis ya loh, bahwa ada proyek Iya. genom manusia juga gitu ya. Jadi urusannya Iya. juga urusan genomnya juga yang kemudian Orang menghasilkan bisa hal tersebut. bermeditasi itu bakat dan tidak. Ada orang yang nggak bakat sama sekali. Disuruh apa namanya mindfulness malah cekikian, banyak yang gitu itu. Banyak orang, ayo diem, rasakan nafasmu. Jancuk aku wis kudu wahing iki cuk gitu ya. Banyak yang gitu. Banyak. Jadi akhirnya yang namanya apa namanya meditasi pemula itu tidak sampai 5% yang bisa menjadi meditasi lanjut itu ya. Itu tahun Meditator 90. lanjut tahun Nah, ya. 90-an. Tahun Di 90 tidak ya. sampai itu. Tidak Jadi sampai. tergantung tubuhnya, Ya tergantung tergantung juga bakat. Ini kan evidence. seperti kan yang namanya bakat itu adalah kemampuanmu melakukan sesuatu. Sama kamu itu nggak bakat gitar, dikasih gitar ya nggak bisa itu. Ya. Orang dikasih raket itu ya, masih raket itu yang bisa jadi lim swinging cuma hitungan jari aja itu. Nah, kamu kira kamu anak kecil itu semua main bola ya nggak ada yang jadi Lionel Messi karena nggak bakat itu. Sama Jadi dengan memang meditasi juga gitu. sejarah genomnya, sejarah tubuhnya, sejarah pengalaman epigenetiknya juga sangat berpengaruh pada mereka. Apalagi lingkungan kayak para monk itu kan memang udah di lingkungan sana, makannya juga sama, caranya juga sama, mungkin cara hidup ya kayak gitu. Jadi ya namanya meditasi itu macam-macam. Itu tadi ada nanya memadamkan pikiran. Tidak ada meditasi yang memadamkan pikiran itu adalah religion meditation. Religion meditation memadamkan pikiran. Dia membuat pikiran kosong itu adalah religion meditation untuk mendekatkan diri kepada lembut-lembutnya itu. Tapi kalau meditasi apa namanya meditasi self awareness itu justru tidak namanya itu ada Anggi nanya. Kalau hipnoterapi gimana? Besok kita bahas sama Cece. besok malam kita bahas sama Cherry itu. Hipnotis itu apa itu? Ya, itu hipnotis itu nggak usah kita bahas sekarang. Kita bahas yuk. Kita ngomong mengenai yang namanya meditation. Meditation itu alih-alih bahwa yang namanya meditation itu membohongi diri juga enggak itu. Sebetulnya yang namanya meditation, yang namanya self awareness meditation itu adalah
cara kita bergaul dengan kondisi. Itu saja sih itu. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang Cara berubah kita di tubuh bergaul, kita, nggak ada cuma yang kita berubah. embrace Nggak ada yang ourselves-nya berubah. aja. Kita sakit ya tetap sakit itu ya. Tapi aduh selamat datang sakit. Apa kabar kamu? Lah kalau sakitnya sakit berat ya mati aja itu. Tetap aja. Apa kabar kanker? Selamat datang kanker ya mati. Nggak bakal kanker bisa diusir dengan meditasi itu. Ya tapi apa dok, kabar? tapi apa kabar COVID-19 selamat datang gimana itu? Nggak bisa itu. Oke, tapi gitu ya, Damasio juga bilang bahwa ketika kemudian dia meditasi, umumnya orang merubah perspektif gitu ya, merubah pandangannya, terutama benar-benar pandangan nih dok, benar-benar mata gitu ya. Jadi korteks oksipitalnya yang berubah itu bukan karena berubah barangnya, tapi berubah cara pandangnya. Misalnya kalau tadinya itu ngerubah, jadi itu yang dirubah itu. Memang iya. Perspektif di kepala belakangmu. Nah, semua karena yang namanya otak kita itu bahkan memori kita itu setiap hari berubah. Memorimu itu berubah terus. Apa itu Alkerosa itu yang gambar aku sebagai Four Horsemen itu kurang ajar. Tadi aku itu baru muncul dia itu. Itu. Tadi gue kirim parahnya. ini. Itu ya. Nah, itu yang namanya jadi meditation itu lama. Meditasi itu tidak ada yang namanya meditasi membunuh pikiran, itu enggak ada itu. Mereka itu hanya mengubah cara pikir itu, pola pandang, cara pandang. Bahkan yang namanya self awareness meditation pun itu yang membuat orang merasa tenang, terus kemudian dia merasa embrace lah dengan segala macam ya. Misalkan yang ada seorang Rinpoche itu rahib ya. Rahib itu yang ahli, yang sangat ahli dalam, sudah advance lah dia itu. Dia yang ngomong, dia dulu waktu kecil dapat serangan panik kalau lihat dia di Tibet itu kalau lihat embun itu panik dia itu. Nah, diajari bapaknya, ya selamat datang panik, apa kabar itu. Ya berarti kalau begitu ya paniknya panik ringan sebetulnya itu. Ya. Tetap aja kalau panik berat nggak bisa. Berat nggak bisa, harus diobati. Nah sekarang gini ya, sekarang itu kita itu hidup dalam kondisi yang adalah banyak yang sudah lebih efisien dan lebih efektif. Lah kamu kalau sakit gigi lah ngapain meditasi? Beli ponstan apa sih? Kenapa? Orang cuman berapa mampir di swalayan beli ponstan selesai. Ada dia ngomongin. Oke Mas, tapi sakit gigi kok langsung ini sakit gigi. Lah kamu itu kungfu panda apa gimana itu? Sakit gigi itu ya sudah itu ke dokter gigi itu ya. Iya, untung orangnya lagi nggak ada nih, nggak ikutan. Iya. Gitu. Tapi ya pada akhirnya juga ketika kemudian visualisasi tadi yang saya bilang bahwa ketika dia pertama diajarin sih sama Damasio bilang merem dulu, nanti coba lihat lagi di luar, pandanganmu pasti berubah gitu ya. Visualisasi menjadi penting. Nah, visualisasi seperti apa sih dok yang sebaiknya gitu ya untuk kemudian kita menstimulan otak kita? Iya. Sebetulnya visual kita, itu pandangan kita, cara memandang kita, itu kan tergantung yang namanya memori kita dan recalling memori itu. Ya. Recalling memori itu. Nah, itu pentingnya imaji. Itu disampaikan oleh yang namanya Antonio Damasio. Imaji. Ya. Imajinasi. Imaji. Jadi penting yang namanya memori dan imaji itu penting. Nah, yang namanya mindfulness meditation itu membuat imaji kita itu lebih menyehat, lebih menyenangkan kita itu. Kita membuat sendiri imaji itu ya tentang apa yang kita lihat itu. Orang melihat sesuatu itu kalau dia imajinasinya itu macam-macam imaji. Kamu melihat awan itu, imaji bisa macam-macam. Kayak gajah ya. Loh, kamu mulai ngarang ya. Awan kok kayak gajah itu ya itu. Itu gue, jangan gitu-gitu amat. Lah iya, memang iya kamu ngarang itu, imaji. Iya, imaji itu penting. Kelewatan. Imaji di awal-awal yang namanya Antonio Damasio itu juga menjelaskan pentingnya yang namanya memori dan imaji itu. Ya, betul. Imaji dan memori itu penting itu. Nah, itu juga yang digunakan untuk seniman-seniman untuk berkarya itu. Imaji itu.
Ya, imaji. Jadi bukan halusinasi sih, ada rangsangan, lebih pada ilusi ketimbang halusinasi. Kalau Ketimbang halusinasi kan memang tidak ada rangsangan itu ya, tidak ada Tapi rangsangan terus memang tapi kemudian memang itu disengaja ya, Dok? Disengaja sengaja, untuk sengaja, ketika kemudian sengaja dia untuk kita meditasi itu membuat lebih apa namanya terstimulasi. penerimaan kita lebih lebih luas ketimbang Oh, lebih tidak gitu. luas Jadi kalau lagi. lebih luas, jadi kita menerima kondisi yang sengsara itu, jadi daya tahan kita lebih lebih tinggi gitu Itu ya kalau daripada bahasanya Anggi misalkan. itu membangun resilience. Oke, daya tahan penting gitu ya. Resilient itu Itu ya. lebih pada ya resilient. Resilientnya itu kayak netizen dulu, resilientnya luar biasa itu netizen. Ini kalau di bukunya Damasio dibilang Stephen Koslin yang mengangkat bahwa konten imajinasi itu penting untuk kemudian Iya, punya memang iya. coping dan kemudian terus bekerja gitu ya. Gitu. Iya, jadi Uh, ada hal penting. Nah, dalam kombinasi. hal meditasi ini adalah kombinasi antara memori dan imaji. Tetap sama aja. Dua hal itu yang membuat orang itu bahagia atau sedih atau upset itu dua itu. Memori dan imaji. Bagaimana kita yang namanya merekonstruksi memori kita menjadi sebuah imaji, itu penting membuat orang itu bahagia, tenang, sedih atau inner peace kayak Master Shifu itu ya, inner peace itu. Padahal ya nggak ada yang berubah itu, nggak ada yang berubah itu. Tapi Bisa kan ini agak apa? berbeda sedikit sama Damasio, Dok. Jadi misalnya di beberapa penelitian juga gitu ya, bahwa antara apa namanya reflected, melihat semua yang ada, recalling your memory, juga kemudian kan membangun imajinasi dan sebagainya. Apakah benar Imaji. kemudian mendorong faktor-faktor ini nih, Dok, faktor-faktor apa, nggak kelihatan ya, tapi namanya Oke, iya, hormonal dalam histamin, tubuh. hormonal. Oke, Uh, imunitas iya, tapi dalam batas-batas tertentu. Itu. Kalau oh, oke, kamu oke. kalau kamu bahagia, kamu lebih tidak mudah sakit. Iya, memang itu. Kalau kamu nggak bahagia, ya gampang sakit memang itu. Wong makan aja males, gimana nggak gampang sakit gitu ya. Oke, oke. Jadi Tapi yang nggak konten. bakalan terus kamu itu terus meditasi, terus kebal virus HIV, COVID-19, hepatitis B, oh nggak mungkin itu ya. Mbok kamu masuk meditasi gini, terus makan makanan kotor, tipes-tipes deh kamu itu. Tetap, tetap, Lah gitu kan. iya itu. Iya, oke, oke. Tapi bahwa itu kemudian menstimulasi beberapa hormon tertentu Oh yang kemudian iya, menenangkan, itu benar. Oke. iya, bahwa penelitian bahwa misalkan meditasi itu meningkatkan apa antihistamin, apa menekan histamin rilis, meningkatkan insulin. Iya, tapi dalam jumlah yang kecil. Yang nggak bakalan orang diabetes mellitus tipe 1 kamu suruh meditasi terus diabetesnya hilang, ya gendeng aja, nggak mungkin itu. Oke, oke, Ya, oke. itu. Jadi, Ini meningkatkan, ya oke, berapa persen? Oke, karena dia apa? Karena didorong oleh yang lain-lain. Tapi yang namanya meditasi, misalkan kamu sekarang butuh metformin untuk diabetesmu sehari 3 tablet. Aku tak meditasi ya supaya nggak perlu metformin. Ya nggak bisa, bule. Gitu. iya Nggak gitu banget. cara, Oke, nggak nggak gitu gitu, caranya. nggak gitu cara mainnya itu. Oke, Ya, ini saya lompat sedikit ke oke, kontennya Daniel Goleman sama Harari. Walaupun oke. Harari pengguna benar gitu ya. Jadi kontennya Iya, iya. adalah si Harari mengatakan karena pilihannya tadi banyak. Pilihan meditasinya banyak, modelnya banyak. Nah, ini apakah benar kita harus menyesuaikan? Kita coba aja gitu, yang mana yang cocok untuk kamu, baru kemudian secara algoritmik tubuh memang pas kayak gitu. Apa gitu? Iya, Apa memang iya, iya. oh ya udah Kalau orang gitu. bakatnya religius ya sudah ikut religius saja, enggak apa-apa itu. Oke. Itu enggak apa-apa. Asal nggak usah ngajak-ngajak orang lain religius itu bagus itu. But this is Enggak kalau apa-apa. meditasi self awareness juga gitu kan? Atau memang enggak? Iya sama itu. Cuman orang lain itu ya biasanya yang namanya enggak ada kok orang misalkan
orang yang ahli meditasi tingkat lanjut itu, ayo kamu meditasi, oh nggak ada. Yang gitu biasanya pemula ngajak-ngajak orang itu nggak yakin itu. Sama itu penyakitnya itu sama itu. Penyakitnya pada konten Penyakitnya itu religiusitas gitu. sama. Oke, Penyakitnya oke. itu gitu. Kalau mereka yang ahli meditasi fase lanjut itu nggak bakal ngajak-ngajak itu. Bu, kamu meditasi aja bisa sembuh. Enggak itu. Yang ngajak-ngajak itu biasanya pemula itu. Biasanya itu pada umumnya gitu. Jadi yang Nah, namanya terus meditasi, segala macam bentuk meditasi adalah sama dengan olahraga itu eh, macam-macam, bisa memberikan manfaat pada orang-orang yang berbeda. Lah contohnya The Beatles itu, dia ngikuti Transcendental Meditation merasa bahagia kok dia gitu. ya Ya nggak udah, apa-apa kalau memang itu gitu. dipilih. Nah. Ya Jadi memang efek gitu. segala efek visual tadi, segala efek pilihan ya yang Tapi tadi itu tapi yang diteliti Antonio Damasio adalah self awareness meditation. Hanya betul. itu. Hanya itu dan Hanya ini itu nih. yang mengubah misalkan apa namanya prefrontal cortex berubah terus dia menjadi lebih kasih sayang itu adalah Yang Anda masih lakukan. mindfulness mindfulness meditation atau yang namanya self awareness meditation bukan yang lain itu. Dan Jadi self yang awareness lain-lain dan self awareness meditation itu walaupun sedikit tapi mendorong ini semua nih yang tiga ini ya. iya Dopamine, itu. serotonin Ya, untuk jadi mengurangi dan memang merubah mood dan segala ya macamnya. itu memang iya. Kalau self meditation itu yang jelas yang ada itu self awareness meditation itu dari pola pola aktivitas otak dasar itu pada saat melakukan self awareness itu empatinya itu meningkat. Empatinya itu meningkat sampai 750%. Ada itu Empatinya gitu. hmm, Meningkat jadi memang 750% aktivitas empatinya. Iya, empati loh ya gitu. oke. Jadi Artinya ketika dia self awareness selalu korelasinya langsung pada konten iya, empati dan iya. kemudian konten bagaimana dia mau memperbaiki apa ya pandangannya menjadi bukan berubah ya tapi ya memang melembut Ya, lah iya kurang itu yang lebih gitu. namanya self Self regulation. realization. Self regulation itu self regulation. Nah, itu apa Jadi namanya? Nah, sarannya itu kan sarannya ya sekarang kalau misalkan ya nggak menyarankan apa-apa sih gitu. Kalau kamu seneng ya nggak apa-apa. Wong itu nggak mengubah apapun itu. Cuma mengubah kamu bahagia apa enggak. Bahkan misalkan gini, bahkan ya intinya kalau misalkan yang namanya apa namanya orang-orang bermeditasi itu, kalau misalkan kalau kamu di penjara itu nggak bahagia, di luar penjara pun kamu nggak bakal bahagia kok itu. hmm, jadi Ya itu. memang pada akhirnya Jadi ya kembali kayak kemarin kita bahas soal soal nah apa iya, namanya kebahagiaan kebahagiaan future itu. future Kalau kamu di future of dalam it. penjara itu, ya kalau kamu di dalam penjara itu nggak bahagia, di luar penjara nggak bakal bahagia itu. Meskipun ya kalau Oh, kamu masa COVID pandemi ini kamu nggak bahagia, nanti pandemi hilang ya tetap nggak bahagia kamu itu. hmm. Ya tapi kalau kita Jadi tahu yang namanya bahagia itu apa, nanti kita bahas deh. Yang namanya brain happy brainnya Happy si siapa Brain namanya si happy brain, Burnett, oke. Dean Burnett Nah, Dean gitu kan. Burnett itu kita bahas Oh. itu. Bagaimana yang Nah, namanya orang itu membuat bahagia, peringas, peringis, cengar, cengir, gak karu-karuan meskipun rebel ya, gak apa-apa itu. rebel banget tapi gitu kan. Ya tapi dok ya, saya tuh masih ya urusan orang sih ya. Cuma maksud saya ketika kemudian berapa persen sih sebenarnya yang self awareness dilakukan dengan pola yang kayak Daniel Goleman gitu lakukan gitu ya. Berapa persen sih Ya, sekarang ini banyak orang kalau 90% merasa lebih ke konten religiusitas kan agak berat juga kayaknya no, ya no, no, kalau no, no. Tapi itu kan gimana tidak ya? dianjurkan untuk yang namanya latihan modul-modul untuk apa namanya emotional intelligence itu tidak masuk karena itu tadi angka Hmm, keberhasilannya kecil dari 8.000 setengah itu persen, yang 40, cuman 47 itu 8.000, yang memberikan 47 orang. manfaat 47 itu ya dari 8.000 itu yang 47 jadi ya
ya bisa dibilang kebetulan bahwa itu menjadi arus besar di tahun 92, 93 90 lebih. arus besar sampai sekarang itu lah yang namanya les meditasi itu di mana-mana, wah menjamur lah di Jakarta, di Surabaya, di mana les meditasi itu ya. Oh, dan mereka Bukan itu yang les, biasa yang grup. ya, les ya grup. Biasanya yang baru ikut sebulan 2 bulan ngajak-ngajak temennya tuh. Ayo kamu MLM. itu. Ya MLM itu. Tapi bahwa ini yang namanya self meditation itu bisa mengubah otak, iya dalam jangka waktu yang Lama. lama itu. Atau Yang generasi berikutnya dilakukan, yang berubah. yang lama itu. Bayangin aja, orang umur 8 tahun terus kemudian tiap hari melakukan meditasi, terus kemudian pada saat meditasi dia dimasukkan mesin MRI, coba kamu meditasi sekarang, saya berubah. Lah latihannya sudah 45 tahun itu. Ya, Semuanya dia pada akhirnya kita tahu bahwa otak berubah gitu ya, karena memang kita melatihnya. Kita berubah iya karena itu. memang kita mau Iya. melakukan sesuatu yang ini. Nah, tapi Heeh. banyak orang berharap, ini dalam tanda kutip ya, banyak orang berharap bahwa dengan meditasi, bahkan Daniel Goleman sih sebenarnya sedikit nyaranin juga, akan bisa menjadi konsentrasi lebih tinggi, lebih punya relaksasi yang Tapi baik, iya, tapi ketahanan. tapi more than that, lebih dari itu, yang dianjurkan Goleman adalah modulnya, bukan meditasinya. Gimana sih kamu? Ya iya, maksudku Lah jualan juga iya, sih, tapi bahwa maksudku bahwa meditasi itu memberikan bagian. itu iya betul. Tapi dalam modul, mana ada modul pelatihan emotional intelligence terus disuruh meditasi? Tidak ada. Karena itu tidak terukur, tidak bisa diukur itu. Ya dia suruhnya memilih sih, gitu kan. Dia dimintanya memilih dan dia punya bukunya dari awal, gitu. Jadi dia punya buku khusus, dia punya audible sebenarnya, audible book untuk meditasi itu dia Ya, punya, ya, gitu ya. ya. Tapi memang itu bagian dari keseluruhan proses pelatihan aja. Tapi tidak Ya Esta, tidak itu Esta menjadi. berarti nggak perlu amat. Iya, nggak perlu amat. Meditasi nggak perlu. Yang penting kamu sarapan, itu penting itu. Kalau sarapan itu perlu tiap orang makan itu. Berarti nggak perlu amat ya meditasi. Emang nggak perlu. Yang perlu itu makan, minum itu perlu itu. Iya, asal jangan sarap aja kayak siapa? Dok, berarti bahagia itu bakat. Iya bakat dan bisa dilatih meskipun bakatnya rendah. Gitu. Modul Iya. pelatihan itu apa loh? Itu ada lesnya itu. Nanti nanti disampaikan kalau soal itu. Nanti Modulnya disampaikan ada. itu. Kalau itu nanti tanya Tante Endah. Tapi lagi-lagi gitu Dok, kalau menurut saya ya, ketika orang sekarang ini booming tentang meditasi, lalu kemudian booming mengatakan bahwa ada hal-hal di luar dari apa namanya tubuhnya yang kemudian mempengaruhi kehidupannya, itu sebenarnya sesuatu yang agak-agak Sesaat aja itu sesaat saja sama. gitu ya. Sesaat tahun 80-an itu ada di Surabaya waktu tahun 80-an itu rame-rame les itu tenaga dalam Satria Nusantara apalagi itu. Bukan, Wah, itu apa namanya Bango Putih. enggak. Bango Putih kan Subura Harja itu si siapa namanya? Siapa? Sampai itu Rendra ikut Bango Putih itu. Subura Harja. Terus kemudian Satria Nusantara, Kalimasada. Itu waduh mereka merasakan manfaatnya. Itu sekarang pada kemana itu ahli-ahli tenaga dalam itu? Apa sekarang dia sudah mengumpulkan bareng-bareng membentuk pembangkit listrik tenaga dalam PLTD? Mana nggak ada. Hilang aja itu. Ya, ya, oke. Tapi ya memang Ya, mau nggak mau ketika kemudian kebahagiaan mereka ambil dari situ ya kita juga ya nggak apa-apa juga gitu Lo kan. nggak apa-apa, Silahkan tapi kalau aja kita gitu. Cuman mengatakan kalau kebahagiaan, misalkan kebahagiaan ya, dari 100 orang yang meditasi yang bahagia berapa? Tetap kita itu ngitungnya itu angka. Kalau kita itu melihat manfaatnya. Sekarang yang diperiksa oleh misalkan oleh Richard Davidson itu, dia itu sudah melakukan mereka itu adalah riponse atau rahib-rahib yang sudah puluhan tahun melakukan itu.
Nggak ada yang Jadi baru mereka, ya, untuk orang-orang baru iya nggak dia, ada, dia iya dia penelitian untuk orang baru bukan nggak ada. dia orang lama semua gitu. Mereka merasakan perbedaan di otaknya. Sekarang kalau kita melakukan, sekarang deh orang 1.000 kamu latih meditasi gitu. Berapa sih orang yang bisa fase lanjut itu? Berapa sih orang yang bisa bahagia dapat dari situ gitu. Kalau misalkan ya dari 100 orang terus kemudian kamu latih meditasi, 80 orang bisa sampai fase lanjut, itu teknikmu bagus itu. Tapi kalau Tapi dari ada juga ya, 100, terus dari dari 100 100. kemudian yang sampai lanjut cuma 2, lah ya jelek, sama aja toh. Ada obat batuk untuk orang, 100 orang batuk dikasih obat 80 sembuh. Bagus itu gitu. Tapi kalau dikasih obat itu yang sembuh cuma 10, itu kebetulan aja itu. Ya gitu, kita Oke. ngomongnya statistik, Tapi angka itu. ya, tapi memang Bahwa yang disebutkan, tadi bahwa meditasi itu bisa mengubah cara kerja otak, yes, tapi tidak semua orang gitu. atau bisa Tidak tapi semua lama orang. banget atau generasi berikutnya. Bisa, tergantung latihannya juga, tergantung bakatnya. Kamu Oke. nggak bakat voli, latihan terus ya paling-paling ya bisa voli, tapi nggak juga jadi atlet nasional gitu. Iya, Dok, satu lagi nih terakhir, masih Apa? tinggal 4 menit lagi ya. Jadi Apa? banyak orang berharap sebenarnya bahwa konten meditasi itu seperti yang dilakukan dengan prinsip religiusitas tadi gitu. Nah, sekarang ini banyak yang menggunakan dalam konten itu dan dengan jiwa yang terpisah tadi gitu ya, yang dianggap jiwa dan tubuh itu berbeda gitu. Apa yang menjadi apa ya? Menjadi bukti gitu ya bahwa uh, kalau tubuh kita itu nggak berbeda satu sama lainnya. Maksudnya semua terkoneksi, tubuh kita swarm intelijen yang luar biasa terkoneksi antara tubuh, antara tangan, antara otak gitu ya. Lalu kemudian ketika tiba-tiba mereka berharap pada sesuatu yang lebih transcendental atau sesuatu yang lebih ilusionis gitu. Jadi gimana membedakannya gitu? Karena harus disebut sebagai pembajakan otak neokorteksnya atau gimana? Ya, setiap hari kan emosi kita itu membajak rasional tiap hari gitu. Tapi ya jangan sering-sering gitu ya. Supaya kita cerdas secara emosi kan gitu ya. Bahwa yang namanya orang itu merasa dirinya ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan buktinya apa sih kita nggak beda dengan yang lain, ya sama. Tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam itu. Ya, itu enggak ada takhayul dalam tubuh kita itu. Tubuh kita itu disusun 100% sama dengan bahan-bahan yang menyusun tubuhnya cacing. Sama itu. Sama itu. Itu sebabnya orang Sama. Buddha nggak mau ini dok, nggak mau membunuh cacing, dia gali pelan-pelan. Buddha yang mana dulu? Kamu Yang di senengannya film, yang di iya film. itu kan Buddha yang mana dulu itu. Buddha banyak yang makan juga gitu. Ya udah, Itu. ini udah reminding. Tapi anyway, uh, bahwa meditasi juga bisa berefek positif, bisa juga Oh gitu ya. iya, iya Tergantung bisa. mereka bisa Bisa. dilakukannya. Jadi, Bisa. tapi jangan lupa Makanya di awal kan visualisasinya kita tadi. bahas apa yang nyata, apa yang dilebih-lebihkan. Nah, ini Kan udah kita gitu bahas deh. dua-duanya nih. Ada yang Dan nyata. Dalam setiap hoax dan setiap mitos itu ada sedikit kebenaran. Biasanya gitu. Gitu loh jadi cara tetap mikirnya Bu Tejo itu. gini loh Pak D, jadi gitu ya. Itu Tejo, Bu Tejo. kamu Pak Tejo apa piye? Jadi maksud saya ini tinggal 1 menit lagi, tapi anyway gitu ya, Oke. tetap saja eh, antara orang seperti sis sedikit atau apa itu semuanya berkelindan di dalam otak kita sehingga Ya, kalau ya. kita mau melakukan dengan apa yang kita mau, maka pikirkan itu sebagai bagian dari yang lebih rasional. Lihat dan Oke. baca dan perhatikan secara optimal. Saya kira gitu dok. Oke. Kita bahas soal happy brain kapan-kapan, minggu depan mungkin ya. And then see you later. Cukup semuanya, saya rasa pas-pasan banget ini apa namanya ngobrolnya. Oke. Oke, asal nggak ada SJW aja, gue mah takut SJW meditasi kemarin saudara-saudara. Ya, oke. Pak D, ya. Oke, dah. Belum
Ya, wes sek toh. Tinggal berapa Wes detik iku. lagi. Iya Wes wes. 2000 entek mariku. Ya wes Pak Bambang. Oke nggih Mas. Yuk Ya, dah. Butejo, Butejo. Iya.